An'am ayat 91 kira-kira. Qulillah ay qul anzalallah. Tsumma zarhum utrukhum fi khawdihim batilihim yal'abun. Hai kekasihku Nabi Muhammad, sampaikan olehmu kepada semua umatmu, anzalahu Allah, yang menurunkan Quran Allah. Ya mudah-mudahanlah kita semua, terutama rumah tangga kita, gembira kepada Quran. Karena kalau gembira kepada Quran, lalu hemat belajar. Kalau sudah hemat belajar, hemat membaca. Kalau hemat membaca, hemat menghafal. Menghafal atau menghafal. Mudah-mudahan. Yang menurunkan Quran ini Allah. Kenapa? Jadi misalnya Quran harganya 2 juta. Lah, sedangkan handphone harganya misalnya 5 juta. Handphone itu 5 juta kita beli. Quran 2 juta. Wah, mahal sekali. Kalau Quran 2 juta mahal katanya. Kalau handphone 5 juta murah katanya aja. Tanyain kamu Islam enggak? Islam. Beriman kagak? Beriman. Ayahmu siapa dah? Pangkam ayam cocok. Aturannya mau utamakan Quran daripada yang lain-lain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kita tahu Al-Quran. Qul Allah ay anzalallah. Tsumma kemudian sesudah engkau menyampaikan bahwa Quran ini diturunkan Allah, sesudah selesai tugas ini mewantarkan Quran ini, sesudah Quran ini diwantarkan, tsumma Muhammad engkau tinggalkan mereka. Jadi Rasulullah sudah menyelesaikan Quran, beliau tinggalkan. Beliau keluar. Kenapa? Karena umat sekarang fi khawdihim fi batilihim yal'abun. Mereka itu berenang, bermain-main, bersuka-suka di dalam masalah kebatilan. Ringkasnya orang udah haram dilakukan batil. Asal disampaikan Quran ini adalah dari Allah. Tinggalkan mereka. Allah Ta'ala ini dalam apa ini tadi? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mudah aja lah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ay utlubul ma'unata 'ala umurikum bis-sabri was-salah. Jadi kita harus mengikut Rasulullah. Bagaimana? Ujar Tuhan, wasta'inu utlubul ma'una 'ala umurikum. Hendaklah kamu supaya hasil segala apa perkara, supaya tercapai segala maksud, supaya sukses semua urusan, 2 aja. Ini yang dilaksanakan Rasulullah. Ini yang kita turuti. Pertama, amal batin, bis-sabri, yaitu sabar. Sabar melaksanakan ibadah, sabar meninggalkan maksiat, sabar atas segala musibah. Sabar pun ada 3. Nomor 2, anggota 2 sumpah yang sempurna. Sabar di hati, sumpah yang sempurna. Semua urusan akan diselesaikan oleh Allah dengan semudahnya. Jadi kalau di rumah tangga kita ini ada satu aja yang tidak sabar, satu aja yang sholatnya tidak sempurna, maka itu yang membawakan di rumah tangga itu baik. Jadi kita berdoa siang malam enggak kabul-kabul. Karena ada di rumah tangga yang menahan kabulnya doa tadi. Yang menahan kabulnya. Apa sholatnya aja, zuhurnya sampai kasar. Subuh juga dia. Karena dia jam 4 mulai tidur. Bangunnya jam 5. Bukan jam 4 sore, jam 4 pagi tidurnya, jam 4 sore bangunnya. Jadi subuhnya sama zuhurnya sama asarnya jamak. Satu aja di rumah ada kayak ini. Udah kita cari rumah yang lain aja, pindah aja. Sebab ini pembawa bala. Apalagi istrinya begitu juga, anaknya begitu juga, udah umur 7 tahun nggak sholat. Sholatnya anaknya cuma 4 kali aja, subuhnya enggak. Nah Rasulullah bagaimana?
sabarnya, bagaimana sholatnya, faqad biha tatawarramah qadama. Rasulullah itu mengerjakan sholat dengan sabar. Buktinya bengkak dua batisnya tetap. Berapa sholatnya Rasulullah? 11 yang sunatnya di waktu malam. Witirnya 11. Ba'diyahnya isya 2. Qobliyahnya 2. Maghrib 2. Maghribnya 3. Qobliyah asar 4. Asarnya 4. Qobliyah zuhur 4. Zuhur 4. Ba'diyah zuhur 4. Qobliyah subuh 2. Subuhnya 2. Begitu. Bagaimana kita dan istri kita, anak kita, menantu kita, mertua kita. Apa seperti Rasulullah hitungan sholatnya dulu. Hitungannya dulu apa? Sadar dong. Enggak bisa segala macam urusan kita berhasil. Selama sholatnya bukan seperti Rasulullah. Hitungannya aja dulu. Bos saya sholatnya 1000 rakaat aja. Rupanya pangkatnya tinggi dari Rasulullah begitu ya. Yang penting dulu rukunnya, syaratnya sholat itu pas. Ini syarat sholat, jangan tahu syarat sholat berapa Pak? Jangan nanya itu. Itu yang patut ditanyakan kepada anak kecil. Saya udah punya semat, punya janggut ini, terus tanyain itu. Itu udah, saya sudah lupa, saya sudah tua. Syarat sholat nggak tahu, rukun sholat nggak tahu. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. 1. Rasulullah SAW tetap sholat walaupun kakinya bengkak. Kalau kita sedikit pusing kepala aja sholatnya udah enggak. Ini malam Jumat. Malam Jumat semalaman tukum. Ada guring di tanah. Jam 4 pulang, subuhnya ketinggalan. Jumatnya ketinggalan, asarnya bangun. Baru mengodok subuh, mengodok. Jangan puluhan tahun kayak itu. Modalnya beberapa juta habis terus. Habis nihil. Kada berhasil. Apalagi sifatnya ada penyabar pulang orangnya. Cepat merasa tersinggung. Orang tidak penyabar itu tersinggung. Kalau ada pengajian seperti ini, oh itu beliau memukul saya, begitu perasaannya itu begitu. Apabila merasa memukul, merasa terpukul, itu namanya tidak penyabar barang itu. Yang disampaikan ini benar, kenapa rasa terpukul? Mestinya kan, saya beruntung dapat nasihat, kan begitu mestinya. Terima kasih mestinya, bukan musuhi. Allah untuk mengikuti Rasulullah, sholatnya dulu hitungannya, witirnya 11, isanya 4, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, kemudian maghribnya 3, ba'diyah maghrib 2, kemudian qobliyah zuhur 4, zuhurnya 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4, asarnya 4, ba'diyah enggak ada. Kemudian bacaan kita mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan fasih, belajar supaya bacaan alif bata sampai kepada yang gajah itu pas bujur-bujur. Insyaallah mudah-mudahan, dan apabila dapat bala sholatnya jangan ditinggal. Pusing kepala sholat pusing namanya. Ya kan kalau bengkak kakinya bengkak namanya sholat bengkak. Sebagaimana puasa kita sholat seperti tadi kan ulun sembahyang tadi duduk aja, duduknya kada tahu bagaimana. Ya seadanya jangan malah asal sholat lah kita. Alhamdulillah. Mudahan malam ini Pak Maghrib pulang kawat turun ke langgar, umpat hadir baca maulid, mudah-mudahan doakan rataan, mudah-mudahan kawat turun malam ini. Walaupun anak ulun jaringan seperti semangga penyakit asma ulahan.
lain asman bebinian to lain. Insyaallah bini garing anak garing ulunnya sudah naik masyaallah. Pian doakan aja mudahan sabar. Mudahan sabar. Berarti sebelum bangkak pulang mudahan sabar. Pian alhamdulillah segar bugar. Oleh sebab itu tertawa terus yang malam 24 jam tertawa terusnya orang kada dapat bala. Cuma sadar-sadar takutnya aku dilanjur Tuhan. Itu. Sebab pembersih kadada. Wabihada ittiba' mukhlisan shadiqan yata'ahadu at-tabi'un li tajarrud al-anwar al-ghaibiyah. Maka dengan mengikuti Rasulullah SAW, pertama menyembah Allah. Jangan dicampur dengan makom dan hal. Jangan terganggu dengan kasyaf, dengan terganggu dengan pekerjaan dan sebagainya. Jangan terganggu kepada apa yang didengar, yang dilihat. Jangan terganggu dengan keramat dan keistimewaan. Ya, biasa orang kalau beribadah itu datang keistimewaan apakah. Misalnya kalau sudah ibadah, kemudian ada rencana di hati hendak mendapat si anu, makanya datang katakan di pintu pas orang yang mau ketemu tadi datang. Nah itu namanya keramat. Jangan kita ini ulillah mustaqim yang kita tambah Allah bukan keramat. Istiqomah dengan Allah aja itu menyembah Allah maksudnya. Rasulullah begitu, jadi kita mengikut Rasulullah namanya. Ini kata aku udah sampai. Pengumuman aku wali kutub. Buktinya niat hatiku sampai umpamanya kamu jangan walian aku nih wali. Aku bakal anak jadi dia anak cucu bakal anak yang kaya. Nang di dapur tuh takanya bikin apa? Bikin angka. Barang lagi 6. Coba hatinya Mas. Udah 6 berapa jadinya? 8. Nah, kalau udah bakal anak 6 jadi 8. Yo makan makasih. Bekas keramat Bunda. Ya anak cucu dia wali pada dulu turun bekas sisanya aja. Pemam dari Langgono 2 buku kalinya macam tahi kucing 2 biji. Jadi panamnya di belakang rumah dapur itu tahi kucing dulu 2 buku. Jadi tetap 6 juga sama tahi kucing 2 buku. Menambah ya kan. Rasa makaramat. Jawa ini banyak manusia yang merasa makaramat kenapa? Menang bacaan aja makaramat. Bahwa ikhlas dan benar, maka baru ia itu dinyatakan ahli mendapat tajalli daripada Allah. Kama qila inna waliyal kamil lahu ma lillahi min azwaqal ahwal. Bahwasanya bagi wali yang sempurna mengikut Nabi, apa perasaan dan keadaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Jadi kalau kita melihat Nabi, lihat wali. Sebab apa yang terjadi lawan wali, itulah yang terjadi lawan Nabi. Ya kan Nabi dimusuhi orang, jadi musuhi orang jelas. Nabi dipandang orang gila, dia kan orang gila juga. Nabi pandang orang ini itu juga. Jadi bagaimana film yang ada terjadi di Rasulullah terjadi di dirinya. Wali-wali Allah sekadar dia mengikut Nabi, ada itu juga. Nampaknya di diri. Akhiran bil asalah. Wa innahu warithun lahu wa laysa lil waris majiyatul maula. Tetapi bukan dia jadi nabi. Nah, dia cuma warisnya Nabi. Sudah jauh antara orang yang memberi waris dengan yang menerima waris. Jauh. Dia terlebih. Apa ya? Bila zauqin laha wa rasulin ila ma'rifati ahwaliha wa ghamidi asrariha. Wa innama ta'allaqa bi rafa'ati biha kama tariqu kamithli kutubil أنا كتب أشياخ محمد بن علي بن عربي والفيلاني وغيرهما فإنه يكون ضرر الرسول وقطعه أكثر من نفعه واستقامته وصوابه. Adapun orang-orang yang selalu membaca-baca kitab-kitab hakikat karena dia rajin membaca buku-buku hakikat, lalu dia itu menganggap dirinya sudah mengatakan ilmu hakikat. Padahal dia membaca kitabnya, membaca bukunya, merasa-rasa dia sudah dapat.
Nah ini bahayanya orang lain. Padahal yang tertulis di kitab itu isyarat, itu adalah hasil dari karya mereka itu. Nah yang membaca hasil karya dikiranya ini miliknya padahal hasil karya orang. Kebanyakannya begini. Nah orang yang begitu memagorkan ke orang lain. Dan istiqomah dan kebenarannya hilang. Bahaya banget. Bahaya banget. Kalau inya mempunyai keistimewaan yang ada lain dari orang lain, ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Balqad yadhunnu ba'dul qasirin annahum bidzalika qad ala azali ayatillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil alqaf allati yubahrijuha bil qarabah wa annahu waqa'a ala bil ahmar wa yasluhu al farah fi dhalik wa yatawahhamu wa yadhunnu annahu mimma fataha Allah bi 'alaihi min asrar wa yasluhu bidzalika nashatun fi badani wa dhihni wa yahdathu lahu ba'dul baqala fil ibadah wa takasul wa yawal afdal fi asrar salih al qalbi wa tahliyah dzikr asrar awla min al-kadhib wan nasab. Jadi orang yang begini, dia mengutamakan mutalaah kitab buku-buku itu tadi. Sehingga ibadah-ibadah ditinggalkannya. Nah ya, ilmu sebuku, ya, ilmu sebuku. Kada ada lagi masalah Rasulullah itu, kada ada syariat itu, kada ada lagi. Yang ada itu hakikat semata-mata. Jadi yang kejawen ada. Yang ilmu sebuku ada. Nang kacak dan aja zaman dengar sudah masuk surga apalagi manusia. Dan orangnya itu gembira dengan kesalahannya itu. Bahkan inya menyangka inya sudah dapat putus dari Allah Ta'ala. Ya Allah. Wala ya'lamu asirral ladzi uhiya ila man ju'ila qurratu 'aini fi shalah wa qama biha tawakkala wa khatabu lahu ta'ala ba'da dzikrin 'alaihi qawlihi ta'ala. Dan orang yang kasar itu kada mengerti kenapa jadi Rasulullah SAW itu sembahyang di dalam sembahyang itu hatinya gembira banget dengan Allah. Sehingga sampai bengkak kakinya Rasulullah. Bengkak kakinya Rasulullah. Itu bengkak kaki karena kelamaan berdiri. Orang jadi lama berdiri karena asyik. Karena asyik dengan Allah, berdirinya lama, air dan darah biasanya turun ke bawah, bengkak. Nah kita kalau banyak duduk atau berdiri di mana, di kursi atau di biasa dia masuk di kendaraan teman-teman itu kereta api itu kan biasa bengkak kaki kita. Bisa sepatu itu kan bisa dilepas, bisa dipasang lagi, bisa masukkan lagi. Karena kelawasan berdiri. Jadi Rasulullah ini kelawasan berdiri. Kenapa jadi lawas berdiri? Karena merasa batin bengkak. Karena asyik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sembahyangnya. Jadi Rasulullah sembahyangnya luar biasa. Kalau kita sembahyangnya cepat. Kalau bisa, qul huwallahu ahad dibagi dua. Rasulullah baca ayatnya, Masya Allah, berapa panjangnya. Orang sekarang panjang juga baca ayat. Wayah bulan puasa. Sama. Banyak malam esok malam ar-rayanya. Alam nasrah bagi ampat. Jadi niatnya itu ria semata-mata. Apalagi disiarkan di seluruh dunia. Disitulah inya berjual lalu. Disitu berjual pakaian. Itu berjual cara mencara. Karena zamannya zaman riya sudah zaman memperlihatkan. Zaman memperlihatkan segala macam. Zaman pameran-pameran. Pameran itu iya pameran. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita diselamatkan Allah daripada jalan yang sesat itu. Sudah Rasulullah SAW mengangkat hadisnya. Karena saudaranya lawas berdiri tadi. Apa perintah Allah lagi? Ini nyamanannya dalam surah Al-Insyirah ayat 78. Faiza faragta fansab wa ila rabbika warghab. Faiza faragta kalau kada lupa ingatan dulu coba kita buka ya tafsir Jalalain. Faiza faragta minaf. Fansab kit'ab fi du'a.
Wa ila rabbika farghab tadarra'. Apabila engkau Muhammad sudah selesai sholat yang bengkak batis tadi, pansop it'af bidu'a. Sampai uyuh bau wirid membaca doa. Begitu Rasulullah. Ini orang sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukaan. Ada nang tawaf, ada nang sahih, ada nang ke pasar, ada nang macam-macam. Rasulullah selesai salat berzikir dulu, baca la ilallah, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, Allah la syarikalah, doanya macam-macam itu Rasulullah. Ada wiridan habis salat. Selesai sholat sampai uyuh berdoa. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah Tuhan engkau farghab tadarra' meminta. Jadi kita memintanya lawan Allah. Nah itu mudah-mudahan kita meminta kepada Allah. Jangan meminta kepada Rasulullah, mudah-mudahan. Sebab Allah tempat kita meminta, badan kita pun dari Allah. Tapi melewat Rasulullah, jadi mintanya itu, ya Allah, ulun minta kesehatan, Rasulullah. Jangan ditinggal itu. Ya Allah, anak ulun tentang kasih, punya mangga, kedua-duanya muntah, ada makan, bahinak ngalih. Ya Allah, sambuhkan anak ulun yang dua, berkat Rasulullah. Mudah-mudahan ulun beribadah jangan terganggu karena anak ulun sehat berkat Rasulullah. Jangan ditinggal berkat Rasulullah itu jangan ditinggal. Namun orang kada mau berkat Rasulullah itu Wahabi. Itu lain Ahlus Sunnah wal Jamaah, lain itu bid'ah. Tapi kita mengambil berkat padahal bid'ah, padahal sunnah nang bid'ah. Ini bahayanya. Bah kalau pemerintah Indonesia yang bid'ah ini, kiamat kita rakyatnya ahli sunnah. Kiamat sampai. Jadi kita perhatikan jujur, jangan sampai wow menjadi pemerintah. Masih lintu NU aja. Ada. Aku Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU itu masih pangkat dulu lagi, aku pada ke-7 pangkat. Aku ke-7 Ahlus Sunnah wal Jamaah aja. Titik. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wah, jujur ini akhir daripada suratul Hijr. Suratul Hijr 99 ini ayatnya insyaallah begitu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau kata Arab tafsirnya yakin maut. Itu dalam tafsir Jalalain juga. Wa'bud rabbaka ya Muhammad, ibadah terus kepada Allah hatta ya'tiyakal, sampai datang kepada engkau al-yaqin, maut, mati. Nah, dengan yang tadi pertama kita menyembah Allah, tetap jangan terganggu dengan keramat atau makom atau hal atau apapun. Jangan terganggu, kita menyembah Allah habis. Kemudian kita memperdalam masalah Al-Quran. Kemudian kita berjauh dari masyarakat yang terlalu gawiannya itu batal. Kemudian kita melaksanakan sabar. Kemudian sholat dengan khusyuk. Kemudian berdoa setelah sholat sampai uyuh. Kemudian terus-terusan begitu sampai mati. Nah itulah yang disebut orang yang mengikut Rasulullah, yang mendapat kecintaan Allah dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ulun serumah tanggaan banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta halal kepada yang berasaan, dan doakan ulun serumahan mudah-mudahan diampuni Tuhan dan diselamatkan Allah. Terutama ulun bini ulun, anak ulun yang sedang cari, mudah-mudahan Allah menyembuhkan akan dia berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Rasulullah alaihi wasallam. قال فلسن أفضل ما قلت أنا ونبي من قبل لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ورحمة الحق عليها الأمين وعليها نمر بها المهجشة وضعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر ونقضي حاجتنا بجاه رسول الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرني حجتنا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله وجزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالملايين رب عجل منك رب عجل منك رب عجل منك عن الفرج يا وصلنا وحسنا من المصرين وسيدنا الذي البغضاء للشعب القادر الجيلاني وسيدنا محمد بن عبد الكريم السلمان المدني الرحيم مولانا وجدنا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله فلقينا البنجري والشيخ وكشف الأنوار من الجسمان البنجري بن عرف من جميع مشايخنا وعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا ودبرهم علينا وأن أحبنا
إلى أرواح من إخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الوداع الكريمة والشيء بالرحمة والغفرة ويمن علينا وعلى ذريتنا أجمعين ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلمهم ونفحتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا ومن أحبنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير العافية والشفاء العاجل من الأمراض الباطنة والظاهرة والروحية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المنافق الصحة كاملة وعافية كاملة لا إلى كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير الموت وحفظ وسلامة ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله تعالى بفضله وكرمه ورحمته يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية يا رب الأرباب على كل ما نوى بسبب الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي علم على كل حرف كتب ويكتب أبدا الأمين ودار الداخلين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال واتقوا الله ويعلمكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Dari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pengasih penyayang memberikan rahmat, taufik hidayah, maghfirah dan rahmat kepada kita dan kepada keluarga kita semua. Amin. Allahumma amin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan tadi yaitu Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepadanya. Yang menghasilkan ibadat itu akan hakikat, yaitu ma'rifat. Ibadah kepada Allah artinya syariat. Tujuannya adalah untuk mencapai ma'rifat. Ibadah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang menimbulkan akan ilmu hakikat, yaitu ilmu laduni. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa mengamalkan syariat, niscaya Allah berikan akan dia ilmu hakikat. Jadi menurut penjelasan Al-Quran dan hadis yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu untuk mencapai ilmu hakikat hanya satu jalan, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Adapun orang-orang yang mengaku dirinya mendapat ilmu hakikat tetapi ibadahnya tidak terlihat, maka itu adalah menyalahi dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Itu adalah termasuk orang yang memusuhi ulama. Kalau orang memusuhi ulama, maka orang itu termasuk golongan yang 72 yang jagar masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sekeluargaan diselamatkan Allah daripada ketulahan dengan ulama-ulama. Sekali lagi kita mohon kepada Allah di majelis ini, semoga Allah menyelamatkan kita sekeluarga daripada ketulahan dengan ulama-ulama. Luhumul ulama sumumun qatilah wa adatul zalimun taqsihim ma'lumah. Bermula darah daging ulama, badannya ulama itu seperti racun yang membunuh iman. Maka menjadi agat bagi Allah Ta'ala, bagi orang yang memusuhi ulama itu katulah.
Katulahan yang paling hebat yaitu matinya pada beriman. Lalu siksa dikubur terus-terusan dan sampai di akhirat pun demikian. Dan orang yang menjauhkan diri daripada ulama, sudah kita sama-sama mendengarnya hadis Rasulullah SAW. Golongan yang menjauhkan diri dari ulama ada. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirrun minal ulama'i wal fuqaha. فَيَقْتَدِيَهُمُ اللَّهُ بِثَلَاثِ بَلِيَّةٍ أُولَاهَا يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ كَسْبِهِمْ وَثَانِيَةً يُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ظَالِمًا وَالثَّالِثَةُ يَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ إِيمَانٍ أَوْ كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم." Dalam kitab ini Nasaihul Ibad. Coba buka di sana. Di masalah sulasi 333. Nasaihul Ibad itu ada kitab hadisnya di situ. Lagi akan terjadi satu masa atas umatku yang mana umatku itu berjauh dari ulama-ulama. Ada mau berparak ulama. Ada yang karena ketakutan. Ada yang takut karena itu, karena ini. Nah, jelasnya ini aku berjauh daripada ulama. Siapa yang menjauhi diri daripada ulama, orang itu diberikan Allah balai. Pertama, usahanya walau meningkat, tapi tidak ada berkat. Duitnya banyak, tapi tidak berkat. Arti berkat itu digunakan gasan ibadah. Jadi kalau hendak menukar Quran, menukar dalail, menukar kitab, menukar tasbih, menukar pakaian untuk ibadah, itu koler mengalurkan duitnya. Tapi kalau untuk menukar keperluan untuk keduniaan, handphone kah, TV kah, apakah, kada sayang-sayang. Kalau mengeluarkan duit untuk keduniaan, kada sayang-sayang. Tapi kalau untuk akhirat, apik. Itu di antara tanda-tandanya ada berkat, ada duitnya yang banyak itu. Jadi ada berkat di sini. Akibat ketulahan, yaitu berjauh daripada orang alim. Pula warganya bedanya berjauh, yaitu ada berkat karena usahanya. Nomor 2, yusallitullahu alaihi sultanan zaliman. Allah Ta'ala menjadikan sultan yang zalim. Pemerintahan kena zalim. Ini hasil daripada orang-orang masyarakat yang ada mau berparak lawan ulama. Allah menjadikan pemerintahnya zalim. Korupsi itu kan termasuk zalim juga. Mengambil hak rakyat. Jadi kena mulai di bawah sampai di atas itu korupsi berada. Sasar setahun sudah meningkat korupsinya. Lalu rakyat bertambah. Nah ini akibat orang-orang yang berjauh dari orang alim. Berjauh benar aja sudah. Usaha kada berkah. Pemerintah jadinya menyakiti rakyat. Nomor 3 kehabisan. Mereka itu akan meninggalkan dunia ini. Tidak membawa iman. Apalagi orang memusuhi lawan ulama. Ingin berjauh saja daripada ulama-ulama. Sudah kayak itu. Apalagi ulama dijadikannya musuh. Apabila dudukan berdua bertiga, gawiannya menyambat lawan ulama. Apabila berjalanan lawan kawan sebuah motor, dua motor, singgah di mana-mana tempat nang dikuya menyambati ulama. Apa ulamanya itu bujur juga itu jadi sambat dia. Nangaran menyambat itu memang bujur juga, lamannya kada bujur itu ngarannya memfitnah. Jadi kita semuanya ini hati-hati kalau mendengar ada orang di waktu kita duduk-dudukan menyambat di lawan si B, kada usah umpat kan orang itu orang gila, kurang ketulahan. Lihat aja usahanya itu kan berbarokah. Setahun duitnya habis. Dan pemerintahan berubah. Asalnya nung tina khusyuk, tina khudu pemerintahan sekalinya serba nakal. Lalu orangnya kena mati, kada membaca 2 kali syahadat. Mati kada beriman.
Kalau Nabi sudah mengatakan akan terjadi orang-orang yang memusuhi ulama itu di akhir zaman, maka sudah terjadi. Yaitu golongan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimusuhinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi 72 yang memusuhi. Yang dimusuhi hanya satu golongan. Luar biasa. Cuma Allah memberikan bala 3. Usaha kada berberkat, pemerintahan zalim, mati kada beriman. Kurang nama musuhi ulama. Itu ketulahannya itu. Jadi kita jagalah kita dan bini kita dan anak buah kita. Minantu kita dijaga. Jangan termasuk golongan yang memusuhi orang-orang alim. Apalagi menyambat-nyambati orang alim. Apa maksudnya juga salah adalah kesalahan orang alim itu dibebankan kepada dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wajra ukhra. Laha a'mal laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kita jangan menggaduhi dosa orang, dosa kita banyak aja. Jangan menggaduhi utang orang, utang sorong banyak aja. Yang penting utang sorong bayari. Jangan menggaduhi utang orang sorong pada tergaduhi, rugi. Emangnya ulama itu nabi lain. Emangnya ulama itu malaikat lain. Kalau lain daripada rasul, lain daripada malaikat, tentu ada kesalahan. Nang menyambat-nyambati itu bang, nang memusuhi itu bang, rasul kayaknya. Malaikat kah? Manusia juga. Berarti sama aja tidak ada kesalahan juga. Cuma lain macamnya, nang ini kesalahannya ini, nang ini kesalahannya ini. Tetapi biasanya ulama kadang-kadang menyambati lawan orang. Ada orang-orang ini menyambati, memusuhi lawan ulama. Ini bedanya. Bedanya itu. Sekarang kita hidup di dunia ini, tujuan supaya beribadah kepada Allah. Macam-macam hendak beribadah, mesti kita itu belajar. Belajar itu kada tahu orang menjauh lawan ulama. Mesti belajar itu bapak lawan ulama. Nah siapa guru kita yang melajari ibadah, maka itulah syekh kita. Nah itu. Dari ibadah yang kita laksanakan, berdasarkan ilmu daripada guru kita tadi, maka kita diberi Tuhan upahan, yaitu ilmu makrifat atau ilmu hakikat. Maka apabila seseorang membuka ilmu hakikat dengan lidahnya atau tulisan di buku, maka orang itu kafir. Karena bahwa ilmu hakikat ini kada boleh dibaca dan kada boleh ditulis. Membaca dan menulis ilmu hakikat dan ma'rifat itu hukumnya kafir. Karena dalam kata-kata mereka, ifsha usirri rubiyah kufurun indahum. Bermula terhadap orang-orang aulia, menyatakan bahwasanya membuka ilmu rahasia itu kafir. Jadi tidak ada nabi, dan tidak ada sahabat yang membuka ilmu hakikat. Tetapi yang dilajarkan itu modal dari ilmu hakikat itu, yaitu ilmu syariat yang disebut ilmu muamalah, ilmu ibadah. Dari liya'budun dapat ya'rifun. Dari wattaqullah dapat wa yu'allimukumullah. Dari amila lima alima dapat warwafatullah ilma malam ya'lam. Jadi kalau orang yang memberanikan diri menyatakan ilmu hakikat dan ma'rifat dengan lidah atau dengan tulisan, maka orang itu adalah sesat. Jadi batasnya kita ini menulis, batasnya kita itu berucap adalah dengan ilmu amal, ilmu syariat. Mudah-mudahan kita sekeluargaan diberi Allah Ta'ala modal daripada ilmu hakikat. Jangan kita itu mengambil ilmu hakikat dengan memahami sendiri. Tidak bisa dipaham sendiri. Itu adalah hadiah dari Allah bagi orang-orang yang berusaha.
Berusahanya itu yaitu mengamalkan ibadah yang wajib dan yang sunat dengan ikhlas. Dan ada kawa ibadah yang sunat yang wajib, ada kawa ikhlas, ada wali belajar dulu lawan guru. Nang kaya apa ibadah itu nang wajib, nang kaya apa nang sunat, nang kaya apa ikhlas. Nah, oleh sebab itu kita jangan jauh daripada guru nang melajari ibadah itu. Namun gurunya kada melajari ibadah, nang diajarkannya langsung makrifat, langsung nang diajarkannya hakikat, ada usaha beruntung. Rasulullah aja kada membuka lawan makrifat dan hakikat. Rasulullah yang dibuka itu hanya isyaratnya aja, hanya jalannya aja. Tuhan pun menyatakan tadi wattaqullah, kerjakanlah suruh Allah, wa yu'allimullah, Tuhan karena melajari ilmu hakikat itu. Jadi jalannya aja, liya'budun bukan liya'rifun, liya'budun maknanya memang liya'rifun, tapi kata-katanya liya'budun, karena ibadah itu jalan. Ibadah itu adalah usaha untuk diberi Allah Ta'ala ilmu hakikat. Kalau langsung kepada ujungan tanpa modal, itu kita keliru jalan. Masa orang berujung pada bermodal? Masa orang bermodal pada bercari? Di mana dapat ujungan? Ada modal dulu, yaitu ilmu ibadah. Yang belajar lawan guru dapat modalnya tadi. Kemudian lalu dijalankan, lalu dapat ujungan yaitu ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu kada kawa dipandir, kada kawa ditulis. Tapi sudah zaman dahulu kita mendengar di desa-desa orang yang mengajarkan ilmu hakikat, ilmu makrifat itu. Yang akhirnya ilmu kejawen, ilmu apa namanya itu sebuku. Nah itu. Yang mengaku jadi wali, yang mengaku hebat. Lalu ia menghinakan ke orang lain karena merasa dirinya sudah hebat, sudah tinggi, lalu menganggap orang lain rendah. Tuhan dari ibadah itu tawaduk. Dia yang tentu mengabdi, orang mengabdi itu tahu diri, orang tahu diri hamba itu tawaduk. Jadi tambah Tuhan, tambah tawaduk. Lamun tambah Tuhan, tambah takabur, tambah Tuhan, tambah takabur, yang disombongi ulama pula. Malah ulama dicari-cari kesalahan ulama itu. Mana kesalahan sidin. Lalu diumbar-umbarkan ke situ kembali. Dan kita serumah tanggaan, bini kita, anak kita, minantang kita, jangan tahu empat golongan. Nang 72, nang memusuhi, menyambati, menyumpahi lawan ulama-ulama al-sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Adapun Rasulullah SAW menjadi ikutan kita disebutkan dalam Quran faiza faragta fansab wa rabbika farghab wa amr rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hai Nabi Muhammad, apabila engkau selesai minas shalah daripada sembahyang yaitu ibadah, fansab abid doa, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh sampai uyuh di dalam berdoa. Jadi Rasulullah itu orangnya sembahyang yang wajib lawan yang sunat. Orangnya banyak membaca doa sampai uyuh. Nah inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dipraktikkan Rasulullah. Beribadah saling banyakkan, berdoa saling banyakkan. Bakal kaya dia kali yakin sampai mati. Ini Rasulullah SAW. Sehingga diriwayatkan sampai bangkat batis silin sembahyang. Jadi orang itu ibadah itu non-stop. Ibadah duit, ibadah badan, ibadah perasaan. Ibadah perasaan itu lain dari ibadah duit. Ibadah duit adalah sedekah. Memberi nafkah kepada anak buah. Ini bisi bini kada diberi nafkah, bisi anak kada diberi nafkah. Ada juga yang memberi nafkah kepada anak, lawan bini kepada diri, kepada jiran, tetangga, tapi duitnya duit haram. Oleh sebab itu, ahlu sunnah wal jamaah mengutamakan akan harta yang halal dulu daripada kewajiban yang lain. Dan kita sudah lanjut menyebutkan modal itu nang haram.
apabila modalnya sudah ada diperiksa, maka ujungannya ada terperiksa juga. Jadi manusia-manusia ini jangan sampai tertipu dengan harta yang banyak. Karena belum tentu harta itu halal. Tapi kalau hartanya halal, banyak itu boleh. Kalau harta itu haram, sedikit pun kada boleh. Kita selaku manusia. Manusia itu di dalam ilmu disebutkan adalah kumpulan antara jasad dengan roh. Kalau hanya roh, belum disebut manusia. Kalau hanya jasad pun seperti demikian. Yang disebut manusia adalah roh lawan jasad menjadi satu. Kemudian di dalam hadis disebutkan, tatkala roh lawan jasad masuk menjadi manusia, lalu berbuat maksiat, menyuntan, jadi maling, korupsi dan sebagainya, maka tatkala hendak disiksa, roh berkata, jasadlah yang berhak disiksa. Nang dihukum itu adalah si jasad. Karena jasad nang mengambil duit itu dengan tangannya. Ujarnya si jasad, kada mau aku. Karena tanpa roh di dalam tangan kada tahu bagar mengambil akan si duit nang tadi juntanan tadi. Jadi nang berhak dicuntan, nang berhak disiksa, nang berhak dihukum adalah si roh, ujar si jasad, ujar si tangan. Maka Allah Ta'ala menyatakan hukumnya nang maha adil. Allah Ta'ala menyerupakan dua malaikat. Satu seperti orang buta, satunya seperti orang lumpuh. Dua-duanya ini berkeinginan untuk mengambil satu biji buah yang haram. Ujar si picak, aku kada tahu mengambil yang haram itu sebab aku kada melihat. Ujar si lumpuh, aku kada tahu mengambil itu walaupun aku melihat. Tapi aku lumpuh, kada tahu berdiri mengambil. Lalu macam apa? Karena dua-duanya ini hendak memakan mangga tadi. Lalu ujar si lumpuh, di mapacak, ujar si picak, aku nang menggendong ikam, wahai si lumpuh. Karena aku awal menggendong, jadi mata ikam, aku tangannya. Jadi kerja sama. Antara si picak lawan si lumpuh. Si lumpuh nang diangkat oleh si picak. Dengan mata si lumpuh, maka inya awal mengambil dengan tangannya akan si mangga tadi. Sedangkan si picak kada dapat mengambil, inya kada melihat. Tapi inya menolongi lawan si lumpuh. Nah, jadi hukum Allah Ta'ala nang maha adil, kedua-duanya akan hukum. Maka roh lawan jasad, kedua-duanya disiksa. Begitulah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, nang disiksa itu roh beserta jasadnya sama sekali. Jasad dan rohnya sama sekali. Bukan rohnya aja, nang disiksa bukan jasadnya aja. Kalau jasad nang disiksa, rohnya diselamatkan, kada adil makanya. Kalau roh nang disiksa, jasad diselamatkan pun kada adil juga. Nang adil itu pada duanya, sebab inya bara sami mawang kodoh aja. Man a'ana ala maksiatin kan lahu syarikan fiha, siapa membantu atas satu pekerjaan maksiat, maka inya bersekutu di dalamnya. Jadi nang mengerja maksiat lawan nang menolongi sama. Jadi sisaannya itu sama. Untuk menyambat di Tuan Guru, tapi kita ada di majelis di situ, maka kita sama aja kena dibalas yang 3 tadi juga. Menyebabkan sultan zalim dan duit kita kada berberkat dan matinya kada beriman. Naudzubillah min dzalik. Mudahan Allah dan kita kawal berusaha menjaga diri dan bini, anak buah dan menantu kita jangan kakulahan lawan orang alim. Taikul lahum mimma yaqa'u hujjatul mu'awwidin wa awhamal mutakhayyibin.
Maka bahasa dua ayat ini, fa iza faraghta fansab ila rabbika farghab wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin, ini semuanya itu adalah setengah daripada sesuatu yang mengalahkan akan dalil-dalil daripada orang-orang yang mentakwilkan dan orang-orang yang menghayal-hayalkan karena wahamnya. Orang-orang nang salah dan sesat itu ujarnya bahwasanya ilmu batin itu, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu bisa dibaca dan bisa ditulis, padahal itu sesat dan salah dan hukumnya adalah kafir. Karena kita ditinggal di batas, Ahlus Sunnah wal Jamaah enggan membuka ilmu syariat zahir aja, dan disuruh mengamalkan syariat zahir yang disebut thariqah. Karena arti syariat itu ilmu zahir, arti thariqah mengamalkan ilmu zahir itu. Sesudah diamalkan ilmu zahir, dibalik Tuhan hakikat, yaitu kabatinan. Misalnya kalau kita sudah menyiapkan makanan, maka itu namanya syariat. Kemudian kita makan ngarannya thariqah. Lalu Allah memberikan kenyang, menghilangkan lapar. Kalau orang kada sing makanan, lalu ijar-ijar undak kada lapar lagi dan undak kanyang terus-terusan, kira-kira orang itu gagilaan, so kira-kira saja. Nang dikesakannya tuh kanyang, tapi kasih makanan itu kada masuk otak sudah. Meninggalkan syariat, meninggalkan usaha. Mudah-mudahan di desa-desa kita jangan terjadi ilmu-ilmu batin dan ilmu-ilmu hakikat itu diuraikan di tengah-tengah orang masyarakat. Dan itu sebenarnya adalah menjadikan kafir atas dirinya dan orang lain. Batasnya adalah syariat dan thariqah itu. Syariat dan thariqah itu. Daripada karangan-karangan ahli hakikat itu dilarang keras membukanya, apalagi melajarkannya, memutalaannya, kecuali bagi orang yang mahir tasawuf. Orang yang mahir tasawuf itu nang sudah menguasai ilmu-ilmu syariat dengan halal-halal. Lamun masyarakat awam nang kada tahu di ilmu halal, apalagi ilmu syariat, lalu masuk kepada hakikat, kasihan.